tinggalkan. Zakat, satu kalimat, satu potongan video, dan dalam hitungan jam, jagat media sosial langsung bergemuruh. Nama Menteri Agama RI, Nasaruddin Umar, mendadak jadi trending. Bukan karena kebijakan baru, bukan karena peluncuran program, tapi karena satu frasa yang dianggap menyentuh fondasi paling sensitif dalam ajaran Islam, zakat. Di sebuah forum Sarasehan 99 Ekonomi Syariah, beliau menyampaikan kalimat yang kemudian viral. Kalau kita ingin maju sebagai umat ya, kita harus meninggalkan zakat. Zakat itu nggak populer. Quran juga tidak terlalu mempopulerkan zakat. Pada masa Nabi, zakat itu nggak populer. Pada masa sahabat juga nggak populer. Yang populer apa? As-sadaqah. Khudh min amwalihim sadaqah. Bukan dikatakan khudh min amwalihim az-zakah. Innamas sadaqatu lil fuqara wal masakin. Itu tidak dikatakan innamaz zakatu lil fuqara wal masakin. Alangkah miskinnya dan alangkah pelitnya umat Islam itu kalau pengeluaran terhadap agamanya hanya zakat. Cuma 2,5%. Potongan itu tersebar cepat, tanpa pembuka, tanpa penutup, tanpa konteks lengkap, dan publik pun bereaksi. Karena zakat bukan sekadar angka 2,5%, ia adalah rukun Islam, ia kewajiban personal, ia simbol solidaritas, keadilan sosial, dan ketaatan. Maka ketika muncul narasi meninggalkan zakat, warganet langsung panas. Dari forum akademik, isu ini meloncat ke media sosial, ke kolom komentar. Emosi bercampur opini, ada yang mempertanyakan maksudnya, ada yang menyindir, ada juga yang tegas menuntut, mundur Pak, malu. Sebagian komentar bahkan mengaitkan isu zakat dengan pajak negara. Ada yang bertanya, kenapa zakat disinggung, tapi pajak tidak? Ada yang merasa beban ekonomi sudah berat, sehingga isu ini terasa makin sensitif. Lalu, benarkah Menteri Agama bermaksud menggeser kewajiban zakat? Sehari setelah polemik memuncak, Nasaruddin Umar menyampaikan klarifikasi sekaligus permintaan maaf. Ia menegaskan, zakat tetap fardu ain, tetap wajib bagi setiap muslim yang memenuhi syarat. Tidak ada niat untuk menghapus, apalagi mengganti. Menurutnya, pesan yang ingin disampaikan justru tentang perluasan perspektif, bahwa zakat adalah fondasi. Tapi umat tidak boleh berhenti di situ. Instrumen lain seperti wakaf, infak, dan sedekah perlu dikelola lebih profesional, agar dampaknya lebih besar dan berkelanjutan. Ia bahkan menyinggung praktik di negara seperti Qatar, Kuwait, dan Uni Emirat Arab, di mana wakaf dikelola secara modern untuk menopang pendidikan, layanan kesehatan, hingga fasilitas sosial. Artinya, yang dimaksud bukan tinggalkan zakat, tetapi jangan hanya berhenti pada zakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nasaruddin Umar, memohon maaf atas pernyataan saya yang terkait dengan zakat yang telah menimbulkan mungkin kesalahpahaman sebagian orang, terutama yang tidak hadir pada forum acara yang forum zakat itu ya. Saya perlu tegaskan sekali lagi ya, bahwa zakat itu adalah fardu ain dan rukun Islam yang wajib kita tunaikan. Maksud pernyataan saya dalam Sarasehan 99 Ekonomi Syariah itu adalah ajakan untuk melakukan reorientasi pengelolaan dana umat dari sekedar hanya zakat oriented ke zakat, semuanya serba zakat, sebagai kewajiban dasar menuju optimalisasi beragam instrumen gitu kan, baik wakaf, infak, sedekah, jariyah, hibah, wasiat, lukata, fae, ganimah, mudarabah, musyarakah, ada 27 itu. Kita perlu belajar dari kemajuan negara-negara seperti Qatar, Kuwait, Emirat Arab, ya, termasuk juga Mesir, Sudan dulu ya. Itu mereka itu bangkit itu tidak mengandalkan only zakat ya kan. Justru wakaf yang paling produktif, paling luas. Di sana instrumen wakaf melalui Kementerian Wakaf menjadi motor penggerak pembangunan yang sangat masif. Inilah model yang ingin kita adopsi untuk mempercepat kemajuan umat Indonesia. Demikian penjelasan ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namun di era media sosial, persepsi seringkali bergerak lebih cepat daripada penjelasan. Satu kalimat bisa berdiri sendiri, dipisahkan dari konteks, lalu ditafsirkan sesuai sudut pandang masing-masing. Disinilah letak tantangannya. Komunikasi publik
bukan hanya soal apa yang dimaksud, tapi juga bagaimana ia terdengar, terutama ketika menyentuh isu sensitif seperti rukun agama di tengah kondisi ekonomi yang sedang tidak mudah. Apakah ini murni salah ucap atau salah tafsir? Yang jelas, polemik ini membuka diskusi lebih besar tentang bagaimana dana sosial keagamaan dikelola, tentang hubungan antara agama dan kebijakan publik, tentang pentingnya kehati-hatian pejabat dalam memilih diksi. Karena di zaman sekarang, satu frasa bisa berubah menjadi badai opini. Dan mungkin dari badai inilah kita belajar satu hal penting, bahwa memperkuat ekonomi umat tidak berarti mengurangi kewajiban dasar, tapi memperluas cara kita memaknainya. Polemik boleh saja mereda, namun perdebatan soal bagaimana zakat, wakaf, dan instrumen sosial lainnya dikelola secara produktif sepertinya baru saja dimulai.